Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunida Zafira dari Prodi Kesehatan Lingkungan. Kali ini akan mempresentasikan hasil inspeksi saya mengenai hygiene sanitasi makanan dan minuman pada salah satu pedagang di Kota Palembang. Sebenarnya, apa sih hygiene sanitasi makanan dan minuman? Berdasarkan Kepmenkes RI nomor 719/Menkes/SK/5/2003, hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan segala kemungkinan mulai dari bahan makanan, orang atau penjama makanan, lingkungan atau tempat, serta perlengkapannya yang berpotensi sebagai perantara di dalam penyebaran penyakit ataupun gangguan kesehatan. Beberapa waktu lalu saya sudah melakukan inspeksi di usaha makanan online ayam bakar dan ikan bakar Trio Hits yang berada di Jalan SMB 2, Kota Palembang dengan menggunakan indikator berdasarkan 6 prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman. Prinsip yang pertama, pemilihan bahan makanan. Ibu Melati, nama samaran, berkeliling pasar mencari ikan, tahu tempe, dan sayur mayur yang segar dengan memperhatikan ciri fisiknya berupa bentuk, warna, bau, dan tekstur. Kemudian, Ibu Melati memilih bumbu instan kualitas baik untuk sayur asam dan juga marinasi ikan dan ayam. Sangat disayangkan, Ibu Melati membeli bumbu untuk ayam dan ikan bakar di tempat terbuka yang sangat rentan dengan kontaminasi lalat. Prinsip kedua yaitu penyimpanan bahan makanan. Ibu Melati menyimpan bahan makanan mentah terpisah dari bahan makanan jadi. Ayam dan ikan disimpan di freezer, sedangkan sayur mayur disimpan di kulkas bagian bawah. Namun keadaan kulkas Ibu Melati kurang bersih dan tidak tersusun rapi. Untuk bahan makanan instan, kemasan refill maupun saset disimpan di tempat tertutup, yaitu kulkas yang sudah rusak. Sebenarnya ini cukup baik untuk menghindari tikus, namun alangkah lebih baiknya tetap disusun rapi. Dan seharusnya Ibu Melati tidak meletakkan wadah bekas tepung di dalam tempat penyimpanan. Next, prinsip yang ketiga yaitu pengolahan makanan. Sebelum memasak, Ibu Melati mencuci bersih bahan makanan dengan air mengalir. Kemudian Ibu Melati memasak makanan yang tahan lama di awal dan makanan yang rawan di akhir. Selama tahapan memasak, para penjama makanan menggunakan sendok khusus ketika mencicipi dan tidak menjamah makanan dengan tangan. Namun karena kebiasaan membuka tutup panci di atas kompor membuat uap air dapat masuk ke dalam makanan yang sedang dimasak. Prinsip keempat yaitu penyimpanan makanan matang. Ibu Melati menempatkan tiap makanan di wadah terpisah berdasarkan jenis makanannya. Namun makanan belum ditutup dengan baik, bahkan ada makanan yang tidak diberi penutup. Karena usaha Ibu Melati online melalui ojol, maka prinsip kelima yang dilakukan adalah penyajian makanan. Ibu Melati menyajikan makanannya di dalam dus styrofoam yang telah diberi alas kertas minyak dan dipisah berdasarkan jenis makanannya. Nasi dibungkus dengan kertas nasi, sayur asam, sambal, dan lalapan dibungkus dengan plastik transparan, sedangkan ikan atau ayam dan tahu tempe diletakkan di atasnya. Ibu Melati juga tidak menggunakan bahan berbahaya seperti tusuk gigi dan bunga plastik. Karena penjualan makanan dilakukan secara online melalui food delivery, sehingga prinsip 6 yaitu pengangkutan makanan dilakukan oleh ojol. Pengangkutan makanan oleh ojol tentu tidak tercampur dengan bahan berbahaya dan beracun. Selama perjalanan, kemungkinan besar dus makanan tetap tertutup. Namun karena dus terbuat dari styrofoam dan pengangkutan dilakukan dengan kendaraan terbuka, tentu saja makanan masih berkemungkinan untuk terkontaminasi debu di sepanjang jalan menuju ke tempat konsumen. Sangat disayangkan ketika serah terima makanan, baik ojol maupun suami Bu Melati tidak menggunakan masker. Padahal di masa pandemi saat ini penggunaan masker sangat penting. Setelah 6 prinsip tadi, selanjutnya ada indikator lokasi dan bangunan dapur. Lokasi dapur Ibu Melati bukan tempat yang rawan bencana ataupun dekat tempat pembuangan akhir atau lokasi tambang. Bangunan dapur cukup baik, lantai, kedap air, atap tidak bocor, ventilasi dan pencahayaan baik, namun sayangnya dinding dapur terlihat kotor dan sulit dibersihkan. Terlebih lagi ada lap yang digantung sembarangan. Dapur juga masih sering dilalui lalat dan tikus. Indikator selanjutnya yaitu fasilitas sanitasi. Di tempat Ibu Melati, fasilitas sanitasi 50% baik dan 50% lagi kurang baik. Kuantitas dan kualitas air bersih, spal, dan jamban sudah baik. Namun tidak tersedia tempat sampah di dapur. Ibu Melati hanya menggunakan plastik untuk tempat sampah. Hal ini tentu saja tidak baik karena bau sampah dapat memancing lalat dan tikus untuk datang. Di rumah itu juga tidak terdapat alat penangkap tikus ataupun lalat. Tempat cuci tangannya pun masih digabung dengan tempat
tempat untuk mencuci bahan makanan. Indikator selanjutnya yaitu peralatan. Peralatan yang digunakan oleh Ibu Melati terbuat dari bahan yang aman. Peralatan untuk makanan matang dan makanan mentah juga berbeda. Peralatan memasak disusun rapi di rak piring. Namun sayangnya masih ada peralatan masak yang tergores dan gompel tepiannya yang masih digunakan oleh Ibu Melati. Indikator terakhir yaitu penjama makanan. Penjama makanan yang terlibat di usaha ayam bakar dan ikan bakar Trio Hits antara lain Ibu Melati, suaminya, mertuanya, dan ojek online. Saat saya melakukan observasi, pakaian yang digunakan bersih dan menyerap keringat, serta secara tampilan fisik para penjama tadi terlihat memiliki personal hygiene yang cukup baik. Namun sayangnya ketika memasak, Ibu Melati, suaminya, dan mertuanya tidak menggunakan apron ataupun penutup kepala. Berdasarkan hasil inspeksi tadi, dapat disimpulkan bahwa hygiene sanitasi makanan di ayam bakar dan ikan bakar Trio Hits sudah cukup baik. Sebagian besar indikator sudah terpenuhi, namun masih ada belasan indikator lainnya yang belum memenuhi persyaratan. Salah duanya kondisi dinding yang masih terlihat kotor, serta dapur yang masih menjadi tempat lalu lalang lalat dan tikus. Pedagang perlu memperbaiki kualitas hygiene sanitasi makanan yang ia jual dengan memperhatikan tempat, peralatan, orang, bahan makanan, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas dan mutu makanan. Pedagang juga dapat mengikuti seminar, penyuluhan, dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana hygiene sanitasi makanan dan minuman yang baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.